Pemirsa, Timnas Indonesia U23 akan melawan Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Bagi Indonesia, ini menjadi laga debut di Piala Asia U23 2024. Qatar mempunyai pengalaman lebih banyak karena sudah 4 kali tampil dalam ajang ini. Lalu bagaimanakah peluang Indonesia melawan tuan rumah Qatar dalam laga malam nanti? Kita akan membahasnya bersama Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, dan Kusnaini, pengamat sepak bola. Selamat malam Pak Amali dan juga Bungkus. Selamat malam. Selamat malam. Oke, malam. Saya ke Pak Amali dulu ya. Pak Amali, bagaimana sebetulnya kondisi tim sejauh ini mengingat persiapan fisik dan mental tentunya juga menjadi faktor penting gitu ya jelang laga malam nanti, dan ditambah dengan Nathan Cho yang baru bergabung di kesempatan terakhir. Apakah memang Nathan Cho ini dijadikan sebagai starter dalam permainan malam nanti? Ya, tadi waktu saya bersama mereka saat sarapan, saya lihat kondisi mereka bagus semuanya, tidak ada terlihat dalam tekanan dan lain sebagainya, bahkan mereka ada yang ya sambil bercanda dan lain sebagainya. Saya tanya juga ke dokter tim, ke pelatih fisik. So far sih nggak ada masalah yang berarti buat mereka, jadi semuanya. Apalagi tadi pagi Nathan baru saja datang ya, dia baru bergabung tadi pagi, tetapi di sarapan dia sudah ikut sama-sama. Dan mudah-mudahan ya dipersiapkan oleh Coach Sintayong sejak TC mereka di Dubai beberapa waktu yang lalu, kemudian dilengkapi dengan latihan-latihan menghadapi laga pada malam ini, itu sudah membuat lebih padu anak-anak ini. Tapi sebenarnya kan mereka ini ada beberapa yang sudah tergabung bahkan sejak dari tahun 2020. Kalau kita masih ingat persiapan Piala Dunia U20 yang kemudian karena COVID ditunda, angkatannya Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan lainnya, itu kan mereka sudah menyatu. Kemudian yang kedua, pada saat kita sudah bersiap, yang angkatannya Marcelino, kemudian juga batal karena kita tidak jadi. Jadi isinya itu. Mereka ini sudah pernah juga bersama-sama pada saat meraih medali emas SEA Games. Jadi kelihatannya sih mereka sudah lebih padu, dan dari awal ini kan ditangani oleh Coach Sintayong anak-anak ini. Jadi mudah-mudahan pada saat nanti sore atau malam di sini mereka sudah bisa menunjukkan performa terbaik. Karena ini sejarah juga sih. Kalau sampai kita lolos ini, kita lolos ke Olimpiade pertama kali yang sejarah kita ya. Jadi ya kita berharap anak-anak akan dengan menunjukkan performa terbaiknya. Baik. Tentu itu menjadi harapan kita bersama bisa menjadi jembatan dan lolos ke Olimpiade begitu ya. Dan itu juga menjadi target PSI. Saya ke Bungkus. Bungkus, untuk sejauh ini dengan kehadiran Nathan Cho, khususnya untuk lini belakang, seperti apa dampaknya bagi tim? Iya, sebetulnya kedalaman skuad timnas U23 sudah cukup bagus, bahkan sebelum Nathan bergabung ya. Di lini pertahanan kita punya pemain yang sudah punya pengalaman main bersama di SEA Games seperti yang disebutkan tadi. Ada Komang Teguh, ada Rizky Ridho, ada Ferrari, Pratama Arhan juga di sana sudah lama bergabung dengan tim ini. Mereka sudah bermain bersama hampir 3 tahun. Kemudian kita juga punya pemain-pemain potensial yang sekarang juga berkembang sangat baik seperti Fajar Fatur Rahman yang menjadi andalan di Borneo. Kita punya pemain juga yang semakin berkembang kemampuannya seperti Witan Sulaiman, Egy, berkat mereka bermain di kompetisi Liga 1. Saya pikir tim ini memiliki kedalaman skuad yang sangat baik di lini pertahanan, lini tengah maupun lini depan. Nah, saya pikir masuknya Nathan akan memberi opsi bagi Sintayong untuk bereksplorasi dengan formasi ya. Dia bisa memainkan Nathan sebagai pemain yang main di posisi back kiri atau wing back kiri. Bahkan kalau perlu dia bisa bermain sebagai alternatif sebagai bek tengah di sisi kiri.
kita tahu bahwa pemain yang paling berpengalaman di lini pertahanan itu kan Rizky Ridho. Nah, Ferrari pemain yang juga punya pengalaman panjang karena pernah juga bermain di timnas senior. Nah, Komang termasuk yang relatif agak kurang mungkin untuk level timnas senior. Karena itu dengan masuknya Nathan bisa jadi Sintayong menggeser Nathan main di posisi back tengah kiri, Arhan tetap di wing back kiri, tapi bisa juga Nathan tetap bermain di posisi wing back kiri atau posisi gelandang kiri, dan Komang tetap bermain di posisi back tengah kiri. Ini saya pikir alternatif-alternatif yang dipunyai oleh Coach Sintayong. Kehadiran Nathan yang jelas memberi banyak alternatif dari sisi formasi, dan lebih dari itu juga membuat kedalaman tim menjadi semakin baik. Oke, artinya bahwa dengan merevisi skuad, mencoret nama Zaki Ashraf dan juga Kakang Rudianto adalah keputusan yang tepat dari Sintayong, Bungkus? Iya, saya pikir Sintayong tahu betul situasi terakhir ya, karena kita juga harus paham bahwa situasi terakhir akan menjadi salah satu alasan mengapa pemain dipertahankan atau dicoret. Kita tahu bahwa Kakang memang dipanggil belakangan ya, dia termasuk yang dipanggil belakangan sebagai alternatif, sementara Jaki memang di posisi wingback kanan memiliki persaingan yang cukup ketat ya. Tadi saya sudah menyebut nama Fajar Faturrahman yang sekarang menjadi pemain inti di Borneo. Nah, Jaki bersaing di situ dengan Fajar sebagai pemain yang main di posisi wingback kanan. Ada Rio Fahmi, pemain yang juga pernah menjadi pemain yang dipercaya oleh Sintayong main di timnas senior. Jadi memang persaingan di wingback kanan cukup ketat. Bahkan Witan juga di Persija dulu pernah main di posisi wingback kanan, meskipun dia di Bayangkara lebih banyak bermain sebagai sayap kanan. Jadi memang di sisi kanan ini persaingannya cukup ketat, banyak alternatif, sehingga dicoretnya Kakang maupun Zaki Ashraf bukan karena mereka tidak bagus, tapi lebih karena pertimbangan-pertimbangan taktis ya menurut saya. Dua pemain ini saya pikir juga cukup bagus performanya di Liga 1. Oke, saya ke Pak Amali lagi. Pak Amali, melihat tim yang dipilih oleh Sintayong saat ini, apakah memang inilah komposisi yang terkuat? Ya, memang untuk sementara inilah yang kita miliki ya. Kita miliki, tentu masih banyak lagi, tetapi kan ada keterbatasan yang pasti didaftarkan itu ada batasnya, sehingga Coach Sintayong harus memutus betul. Benar kata Bungkus tadi bahwa Zaki dan Kakang itu bukan tidak baik, mereka adalah pemain-pemain terbaik juga. Cuma memang di posisi itu persaingannya sangat ketat, dan Kaman Esko tidak ada menginstruksikan siapa yang dipertahankan, siapa yang harus dipulangkan, itu tidak. Sepenuhnya kita beri kewenangan kepada pelatih kepala Sintayong. Dia yang memutuskan, kami dari federasi hanya memfasilitasi. Dan sepanjang itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Bukan atas dasar suka dan tidak suka. Tetapi objektif yang sudah diambil, tentu Sintayong ini kan sudah mengamati mereka lama, dan sudah uji coba pada saat di Dubai, lawan Arab Saudi, lawan Uni Emirat Arab, itu juga menjadi catatan buat pelatih untuk menentukan siapa nanti yang akan diturunkan. Nah, khusus untuk Nathan, saya tidak tahu apakah dia akan langsung diturunkan atau belum, tetapi rasanya sih karena dia baru datang tadi pagi, kan butuh istirahat, dan itu sepenuh diturunkan atau nanti menit keberapa itu semuanya adalah keputusan dari Coach Sintayong. Tetapi dengan yang ada sebelum kedatangan Nathan pun itu sebenarnya mereka sudah lebih padu dan lain sebagainya, karena ini ya benar 3 tahun, karena kita persiapkan jauh-jauh hari sebenarnya mereka ini untuk Piala Dunia U20, dan semua sekarang masih hampir utuh dari apa yang juga ditangani oleh Sintayong ketika itu. Jadi yang ada sekarang menurut saya yaitulah yang terbaik sekarang ini. Yang ada sekarang komposisinya adalah yang terbaik untuk saat ini. Jadi untuk komposisi lini depannya bagaimana Pak Amali? Ya, kan di depan itu ada beberapa juga pilihan kita, tetapi ada kemudian Caraka yang ada,
Tetapi itu semua keputusannya Sintayong mana yang mau di ini. Selain tentu ada IPAR ya yang jadi selama ini juga sudah dilihat posisinya, dan semua kemungkinan bisa terjadi. Apa yang akan dipresentasikan oleh Sintayong seperti apa. Sekarang ini mereka sedang video meeting ya, video meeting. Tentu arahan-arahan terakhir dari pelatih kepala itu akan diberikan, dan kemudian siapa di mana posisinya itu akan ditentukan. Jadi saya tadinya mau ikut video meeting mereka, cuman karena ada metro akhirnya saya keluar ruangan, saya tidak ikut di video meeting itu. Oke, baik. Saya ke Bungkus lagi. Bungkus, jadi lawan Qatar sebagai tuan rumah dengan banyaknya supporter mereka begitu ya, dan tadi dengan strategi komposisi pemain yang juga sudah disampaikan oleh Pak Amali, apakah ini diyakini besar peluang Indonesia bisa mengalahkan Qatar malam nanti? Ya, saya sering mengatakan bahwa secara kualitas pemain, materi pemain, sebetulnya timnas U23 tidak kalah dibanding Qatar ya. Meskipun Qatar di level senior adalah juara Piala Asia, tapi di level U23 tentu berbeda. Di level U23 memang Qatar pernah juga menjadi peringkat ketiga Piala Asia U23 tahun 2018. Tapi kalau kita lihat 9 pertandingan terakhir Qatar sejak 2003 sampai sekarang, itu mereka hanya sekali menang. Itu pun melawan Malaysia. Mereka pernah kalah dari Thailand. Mereka juga pernah kalah dari Uni Emirat Arab. Jadi menurut saya dari segi permainan, dari segi kualitas pemain, kita sebetulnya tidak kalah dibanding Qatar. Kita wajar kalau cukup optimis menghadapi pertandingan ini. Hanya saja persoalannya adalah soal mental bertanding. Karena ini pertandingan pertama, di mana-mana pertandingan pertama itu tidak pernah mudah. Begitu juga untuk timnas U23. Pertandingan pertama di kandang lawan menghadapi supporter tuan rumah yang tentu akan sangat bersemangat mendukung tim mereka, itulah tantangan terbesar kita. Jadi kalau pemain-pemain kita bisa menghadapi tekanan itu, tampil dengan percaya diri, tampil tenang, tampil lepas, fokus, dan tidak kebobolan di menit-menit awal atau akhir pertandingan, optimisme untuk menang atau minimal meraih poin itu saya pikir sangat wajar. Tinggal bagaimana kita bisa memastikan mereka bermain di lapangan dengan mental bertanding yang tepat, dengan kepercayaan diri yang kuat tapi tidak berlebihan, dan sepanjang pertandingan mereka bisa fokus. Itu kuncinya. Oke, mental bertanding sebagai pemenang begitu ya, itu yang menjadi kunci juga, di samping sebagai persiapan fisik yang sebelumnya juga sudah dilakukan dengan sangat matang. Kita harapkan nanti malam peluang Indonesia menang mengalahkan Qatar tentunya. Terima kasih Bungkus dan juga Pak Zainuddin Amali sudah berdiskusi bersama kami di Prime Time News malam ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.